حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fiddin min masyariqil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ah lil kuburil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anna Allaha yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah. Wa ila arwahi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina khususan ila arwahi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala Allah bi fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah, bermula tandanya cinta Allah, hubbu zikrillah, adalah cinta ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu tanda-tanda cinta kepada Allah. Harusnya banyak-banyak cinta zikir kepada Allah. Wa alamatu bugdillahi, dan tandanya orang yang murka kepada Allah, bugdu zikrillahi azza wa jalla, ialah murka, tidak senang, enggak mau zikir kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita harus senantiasa zikir kepada Allah supaya Allah cinta kepada kita dan kita membuktikan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hati kita ingat kepada Allah setiap saat, setiap sikon, kondisi dan situasi dan kondisi. Senantiasa ingat kita kepada Allah. Rawahul Baihaqi telah meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi.
An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala al-Manawi, telah berkata Imam Manawi, alamatu hubbillahi li abdihi hubbu abdihi li zikrihi. Alamatu hubbillahi, tandanya cinta Allah, li abdihi, kepada hambanya, yaitu hubbu abdihi li zikrihi, cinta hambanya Allah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya Allah cinta kepada seorang hamba, kita lihat bagaimana hamba itu cinta enggak zikir kepada Allah. Kalau dia zikir kepada Allah senantiasa dia adalah zikir kepada Allah, maka Allah pasti akan menyintai dia. Li'annahu, karena bahwasanya, idza ahabba 'abdan, apabila Allah menyintai seorang hambanya, zakarohu, maka dia zikir kepadanya, ingat kepadanya, dia sebut-sebut dia. Jadi ingat di hati. Kalau kita mah juga kita sebut dengan ucapan kita, kita sebut-sebut mulu, ya. Jadi itu namanya zikir jahar, yang pakai disebut-sebut sama kita dengan kalimat la ilaha illallah, yang sampai berapa kali kita baca satu hari satu malam, jangan kurang daripada 360 kali. Itu adalah zikir jahar. Tapi zikir khafi, zikir yang tersembunyi, yang senantiasa ada di dalam hati kita, adalah tidak pernah putus-putus mestinya, ya, senantiasa zikir kepada Allah. Kalau kita cinta dengan zikir, tentunya di sini bukan zikir di dalam hati aja, tetapi juga disebut-sebut dengan lidah, dengan ucapan, maka yaitu tandanya yang bisa dilihat oleh seseorang, oleh orang lain. Kita melihat dia senang zikirnya dengan tasbihnya, sebentar-bentar subhanallah, alhamdulillah, sebentar-bentar Allahu Akbar, sebentar-bentar Masya Allah, ya. Orang kan ada yang senantiasa begitu kalimatnya. Kalau dengar ini, dengar itu, ya Masya Allah, ya. Sesuatu yang indah, subhanallah, ya. Suatu bencana, astaghfirullah, musibah yang kena. Senantiasa lidahnya serentak menyambut dengan apa yang diingat dalam hatinya. Serentak, suara lidahnya, ucapannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Berarti sedang zikir kepada Allah. Begitu kepleset, astagfirullahaladzim. Tuh, berarti hati itu sedang zikir, sedang ingat kepada Allah. Coba ucapkan, ya. Jangan hal yang enggak seperti orang yang latahan. Kan ada orang itu perempuan yang suka latahan. Segala apa-apa yang disebut sama dia, ya. Coba dah, ingat-ingat, ada enggak orang perempuan yang latahan? Apa yang dia ingat tuh? Apa yang disebut? Hah? Apa yang disebut coba? Nah ini. Oleh karena itu, kita harusnya ingat senantiasa pada Allah. Ketika sedang mendadak, ya, ingat kepada Allah. Zikirnya kita respect langsung. Masya Allah, astagfirullah, ya. Apa yang kita ucapkan sesuai apa yang dalam hati kita. Sehingga insya Allah ketika datangnya malaikat menjemput kita untuk kembali pada Allah, insya Allah memberi salam kepada kita, ya. Sehingga ucapannya apa? Waalaikumsalam. Datang malaikat, assalamualaikum,
dia waalaikumsalam. Begitu juga kita di sini biasakan kita memberi salam. Salah satu zikir juga beri salam juga. Ya, ketemu dengan teman di mana-mana, jangan datang-datang mukul apa. Lu perasaan gue udah lama banget gak ketemu-temu, kemana aja sih? Begitu ya, kadang-kadang. Gitu. Assalamualaikum ucapkan. Jangan ketemu teman langsung dipukul. Lu kemana aja sih, katanya nggak kemana, nggak kelihatan. Kadang-kadang bercanda segala macam ya, yang nggak ada artinya. Kalau dia ridho dengan bercanda kita, kalau nggak ridho jadi marah dia sama kita. Oleh karena itu, dunia ini jangan dijadikan buat bercanda, buat serius. Ya serius kita, semuanya kita hadapi. Bahwasanya yang serius itulah yang jadi. Begitu juga zikir yang serius, yang benar-benar berkena dalam hati. Ketika kita zikir, ada yang meninggal, kita kan pada zikir tuh, itu mesti meresap ke hati. La ilaha illallah. Habis sholat, kita zikir, meresap ke dalam hati kita. Apa yang meresap ke dalam hati kita? Terjemahnya dari ucapan yang kita ucapkan. Apa itu? La ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, itu terus gitu. Ya, bukan asal dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, apalagi kalau terlalu cepat. Tinggal kedengaran il aja kedengaran ya. Biar jelas kita berzikir kepada Allah ya, dan itu harus meresap ke hati kita apa yang kita ucapkan sehingga mengandung makna dan arti. Zikir yang begitulah yang berhasil zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir yang meresap dalam hati. Dan zikir itu bukan la ilaha illallah aja. Tasbih yang 33 kali juga zikir. Ya. Tahmid, alhamdulillah. Nah itu ketika itu tuh mesti meresap ke hati kita. Arti daripada subhanallah, 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 subhanallah. Makanya jangan terlalu cepat. Jadi sempit kita untuk menerjemahnya. Yang subhanallah, 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 ya susah menerjemahnya. Harus pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Kalau kita mengucapkan maha suci Allah, berarti kita banyak kotor masih. Banyak keras kita mah. Pikiran kita masih banyak ngelantur. Apalagi untuk zikir yang suci kepada Allah, itu berat kita untuk ke situ. Sehingga zikir yang kita ucapkan tidak memberi bekas kepada kita, nggak ada manfaatnya bagi kita. Hendaknya ketika kita sedang berzikir, ingatlah dengan apa yang kita ucapkan, terjemahnya. Artinya itu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kembalikan kepada kita yang masih banyak kotor. Kemauan kita kotor, pikiran kita kotor, perbuatan kita kotor. Itu masih banyak di dalam diri kita. Banyak lalai kita. Ya. Masih banyak kita adalah keinginan dunia melebihi daripada keinginan persiapan kehidupan akhirat. Padahal kita mencari bekal buat akhirat hendaknya lebih banyak. Sehingga banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bila mana kita adalah ingin mencari keuntungan buat akhirat. Ya. 1 jam kita duduk di majelis taklim itu pahalanya sebanding dengan sholat sunat 1000 rakaat, Pak. 1 jam nih. Halo. 1 jam duduk di majelis taklim
Nih, bonus dari Allah luar biasa. Bagi orang yang menuntut ilmu, pahalanya luar biasa, lebih hebat daripada sholat. Bahkan sampai sholatnya itu 1000 rakaat. Masih lebih baik pahalanya duduk 1 jam di majlis taklim ini. Itu rayuan Allah kepada kita, supaya kita rajin menuntut ilmu. Allah memberikan motivasi kepada kita, memberikan bonus kepada kita, pahala yang begitu berlipat ganda. Coba siapa yang sanggup sholat 1000 rakaat? Ayo siapa? Mana nggak ada, ya. Nah, oleh karena itu saudara rahimakumullah, Allah banyak kasih sayang kepada hambanya. Allah Maha Rahman. Kenapa? Sebab pahala itu adalah buat kehidupan di akhirat yang abadi, selama-lamanya sonoma. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga, nggak bakalan keluar, pindah ke neraka, nggak bakalan. Bagi orang yang beriman mungkin dia adalah melalui neraka dulu, melalui siksaan dulu sesuai dengan dosanya. Begitu terhapus dosa-dosanya, tertebus dengan siksaan, dengan penjara itu di dalam jahanam upamanya, di dalam syakor upamanya, di dalam syair upamanya, maka yaitu mereka baru kembali ke surga dengan beberapa bekas-bekas bakaran, bekas-bekas siksaan, noda-noda di dalam tubuhnya. Kalau orang habis sakit koreng itu dalam tubuh kan ada apa itu? Kulit-kulitnya banyak hitam-hitam, pada apa itu bekas korengan segala macam, luka-luka, bekas bakaran neraka. Nah, nanti dibersihkan lagi di ma'ul hayat namanya. Di ma'ul hayat, air penghidupan. Ribuan tahun direndam di situ tuh. Ribuan tahun direndam. Balik lagi berangkat, dia akan menuju ke surga. Tiba-tiba di pintu surga ditolak lagi, Pak. Ditolak lagi. Oleh siapa? Penjaga pintu surga. Sebab apa? Masih ada tanda-tanda bekas nerakanya. Masih ada apa tuh? Stempel. Masih ada stempel. Nah, ini ex ahli neraka. Kalau zaman dulu kan orang kalau pulang dari penjara itu pada dibikin tato, Pak. Tato. Sekarang mah nggak penjara nggak apa, pada bikin tato orang. Ya, zaman dulu mah tato tuh kalau orang pulang dari penjara. Ya, banyak tato, gambar macam-macam tato di dalam tubuhnya. Ketahuan nih orang keluar dari penjara, narapidana nih. Sekarang mah orang bener-bener pada di badannya dibikin tato pada. Masya Allah, ya. Nah, ini saudara-saudara rahimakumullah. Zaman sudah beginilah sekarang, ya. Maka tato bekas neraka itulah masih ada bekas. Maka penjaga surga nyuruh kembali lagi. Kembali lagi dia. Masuk kemana? Ke sungai Ma'ul Hayat lagi. Masuk ke dalam sungai Ma'ul Hayat lagi. Direndam lagi di situ dia. Berendam lagi. Masya Allah. Ribuan tahun sampai hilang tuh nodanya. Baru dia berangkat ke surga. Sampai hilang bekas-bekas. Nah, ini masih ada iman di dada kita, masih ada takwa di dalam diri kita, masih ada ibadah kita, masih ada harapan masuk ke dalam surga walaupun melalui neraka dulu. Ya, nah itu bagi orang-orang yang beriman masih ada harapan ke situ. Sebab apa? Iman itu di dalam hati kita, yang kita jaga dengan kalimat la ilaha illallah. Hati kita harus ada terus. Sampai-sampai neraka nggak bakalan membakar hati kita, Pak. Karena hati yang senantiasa cinta kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, tubuh semuanya habis menjadi debu. Mata, kepala, tangan, kaki, perut, semuanya menjadi debu. Tinggal satu hati
Hati yang gak mempan dibakar oleh neraka. Neraka gak mau menghanguskan hati seseorang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu habis badannya semuanya, tinggal hati aja. Perintahkan malaikat Zabaniyah untuk mencari orang itu yang sudah bebas daripada siksaan. Dicari sudah. Orangnya udah menjadi debu, tinggal hatinya. Tinggal hatinya. Orang yang udah debu tinggal hatinya, Pak. Tinggal hatinya yang diambil oleh malaikat Zabaniyah. Nih orangnya. Hatinya ketemu, udah diusak-usak di neraka. Ini karena ada zikir di dalam hatinya. Karena pernah zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Zikir yang masuk teresap ke dalam hati. Makanya saya bilang penting kita ketika zikir jangan sampai di lidah aja, masukkan ke dalam hati kita. Nah itulah yang hati nggak terbakar oleh api neraka. Di satu saat dialah yang akan menjadi modal utama untuk dijadikan, dibentuk jadi manusia lagi. Maka dari hati yang belum terbakar itu dimasukkan ke dalam sungai Ma'ul Hayat, air Ma'ul Hayat. Maka dari situlah membentuk, menjelma lagi, Pak. Secara otomatis tubuhnya membentuk lagi. Ini seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudahnya kita aja pada gampang sekarang pada itu main komputer tuh. Apa namanya, komputer ya, dimain-mainin itu. Apalagi seizin Allah dengan mudahnya menghidupkan orang-orang yang sudah terbakar habis, hangus menjadi debu. Ya, maka yaitu nanti satu hati itu akan masuk ke dalam Ma'ul Hayat, menjelma menjadi manusia lagi. Sebab apa? Hati ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan zikirnya? Kapan aja. Kita senantiasa zikir kepada Allah. Usahakan di mana-mana kita harus ingat terus kepada Allah. Ya, setiap saat, setiap saat, setiap saat, setiap tempat, di mana aja. Sehingga insya Allah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan zikir. Insya Allah dipanggil oleh Allah dalam keadaan tetap di hati kita la ilaha illallah, dakhalal jannah. Calon surga, calon penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi dakhalal jannah di situ dengan kalimat fi'il madi. Bukan ya dahulu. Kalau ya dahulu bakal masuk. Kalau dakhala pasti masuk. Kalimat fi'il madi litahqiq, untuk memastikan. Dakhalal jannah dengan kalimatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang ada akhir ucapannya nanti menjelang kematiannya dengan sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, cepat atau lambat. Sebab ada juga masuk surga bighairi hisab, yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tertentu dah, orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita ya, yang tanpa dihisab lagi amal perbuatannya baik dan buruknya. Ini udah pasti kebanyakan baik, udah nggak usah dihitung dah. Begitu kira-kira. Banyakan baiknya kita hitung juga percuma. Pasti nanti ujungnya ke situ-situ juga. Laki lu kira-kira seperti para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang jiwa raganya benar-benar dia sudah tumpukan kepada Allah. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, andai kata pedang sekalipun yang akan mengena tubuhnya, itu Allah sudah angkat. Nyawanya Allah sudah cabut sebelum pedang mengena kepada tubuhnya. Udah berangkat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengena peluru kepada tubuhnya, sebelum mengena golok kepada tubuhnya, sebelum mengena panah kepada tubuhnya, sudah diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara-saudara, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Oleh karena kita sering-sering minta kepada Allah supaya maut kita maut syuhada. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama. Siapa tuh ulama? Mengamalkan ilmunya. Ya, yang pada ngamalin ilmu, yang pada beramal sesuai dengan ilmunya. Ini amalan yang berhasil. Di mana dia dapat ilmunya? Ya taklim. Ya, bukan asal beramal, ngeliat orang gitu pada ibadah, ikut ibadah, asal ikut-ikutan nggak bisa. Harus dengan ilmunya kita berangkat, kita beribadah. Harus ada yang mendidiknya kita. Ya, jangan asal ibadah saja. Seperti ibadah para salaf soleh, Pak. Itu mengetes dirinya supaya senantiasa zikir kepada Allah dengan mewiridkan surah Al-Ikhlas, mewiridkan surah Al-Ikhlas, wiridkan surah Al-Ikhlas. Itu aja. Banyak sekali dia melatih. Ya, maka surah Al-Ikhlas ini ya mula pertama dibaca ya beberapa kali setiap malam. Setiap malam 1000 umpamanya. Setiap malam 1000. 1000 kali. Lama-lama tambah 2000, 3000, sampai terakhir amalan itu dilakukannya 10.000 Al-Ikhlas semalaman 10.000 mereka supaya tetap zikir kepada Allah. Nah kita mana mau ada zikir kita tuh mantap kepada Allah, salat kita khusyuk kepada Allah, baca surah salat juga ya, salat nih baca surahnya pilih yang pendek-pendekan ya. Halo ini anak-anak nih, halo yang jadi imam itu kalau salat milih surah yang pendek-pendekan, mana yang milih panjangan? Ayo coba kita lihat, kita dengar. Jarang sekali. Ya. Bagaimana kita akan mantap di hati kita? Makanya wajib kita tes. Kita tes terutama ya. Setiap pada sholat, bila mana ada wiridan, ikutin tuh wiridan. Kita dalam rangka ngetes dulu. Ntar kita lanjutin sendiri. Kalau pengen melanjutkan itu cuma tes-tesan aja, cuma didikan aja. Sehingga ada juga orang yang meniadakan, sebab Rasulullah katanya nggak ada zikir rame-rame setiap pada sholat, nggak ada. Ya. Alasannya semacam itu. Bagaimana situasi dan zamannya, saudara? Ya, kita saat ini adalah penting sekali untuk mendidik kepada orang-orang. Bahkan kita punya guru di Tasikmalaya itu sholat tahajud berjemaah. Maksudnya apa? Mendidik supaya semangat. Sebab kalau enggak rame-rame begitu pasti dia nggak pada lakukan. Jadi itu bikin berjemaah. Tahajud pakai berjemaah. Ya. Berapa? Dari jam 3 udah bangun. Pada tahajud berjemaah santri dari jam 3 udah pada bangun tahajud. Pakai baju putih semuanya, luar biasa. Itu riadohnya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah saudara-saudara ya, untuk kita cinta kepada Allah demi membuktikan cintanya Allah kepada kita nanti. Insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Bila mana kewajiban-kewajiban kita tanda cinta yang pada Allah, semangat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Insya Allah Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasul, bahwasanya jika kamu, Anda semuanya, kalian semua cinta kepada Allah,
maka ikutilah aku. Aku siapa? Rasul. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada Anda. Begitu. Kalau mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada hal yang demikian. Mudah-mudahan ya, kita pengen dicintai oleh Allah, kita dulu buktiin cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pengen datang cinta Allah kepada kita, tetapi kita tidak bisa membuktikan cinta kita kepadanya. Buktikan dulu. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala, cerita dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi ini, ana ma abdi, aku adalah bersama hambaku, ai bi ilmi, dengan ilmuku. Aku dan hamba senantiasa bersama-sama. Kapan? Idza zakaroni, apabila hamba itu zikir kepadaku. Ya, jadi Allah bersama kita, hamba nih, bila mana kita zikir kepada Allah, Allah datang. Ya, Allah datang bersama kita dengan ilmunya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza zakaroni, apabila hamba itu zikir kepadaku. Wa fi riwayatin ma zakaroni, di dalam satu riwayat, selagi hamba itu zikir kepadaku, aku bersamanya. Subhanallah. Wa taharrakat biya syafatahu, dan senantiasa bergerak biya denganku, syafatahu, dua bibirnya. Bibirnya bergerak terus. Berarti zikir apa nih? Zikir jahar, walaupun bergerak aja. Artinya bisa dilihat zikirnya. Senantiasa bergerak. Ya. Kita kadang-kadang kemarin itu kita ya banyak pada dianjurkan pakai masker, Pak. Pakai masker. Itu sebetulnya keuntungan, ada kesempatan kita. Zikir jadi enak kita, nggak kelihatan orang. Ya, padahal kita lagi zikir aja tuh. Lagi bergerak aja, zikir aja kita, tapi nggak kelihatan orang. Sebab kalau kelihatan orang kita rasa malu, Pak, kita rasa malu gitu, kelihatan orang, ini orang nih ngapa nanti dianggapnya kita lagi komat kamit begitu ya. Jangan-jangan gue lagi dijahatin nih, didoain gitu. Lagi di mantra-mantra nih ya. Allah karim. Tapi kesempatan kita di rumah sakit, masuk pakai masker, padahal mati ya, lagi zikir terus kita tuh, zikir sambil nunduk, zikir. Kesempatan zikir kita. Ya, ada manfaatnya juga. Wa taharrakat biya safatahu, dan senantiasa bergerak kedua belah bibirnya, ya, biya, dengan sebab zikir kepadaku. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram, telah berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughil Maram, akhrajahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya, wa zakarahul Bukhari, dan telah menyebutkannya juga menuturkannya oleh Imam Bukhari ta'liqan, sebagai ikatan, sebagai pertalian. Wal mu'allaq, dan yang diikat itu, yang dipertalikan itu, ma hujiba min awali isnadihi, sesuatu banyak yang terbuang dari awal isnadnya. Qala al-Hakim, telah berkata Imam Hakim, hada wa ma asbahahu, ini dan hadis-hadis yang semacamnya, minal ahadisi, daripada hadis-hadis, fi zikrin, di dalam suatu zikir, nerangkan zikir, an yakzotin, daripada yang jaga,
daripada yang melek, la an ghaflatin, tidak daripada zikir yang lalai. Mana zikir yang melek? Zikir yang melek yang meresap ke hati. Zikir yang goplas cuman mulut doang, lidah doang. Banyak banget dihitung, pasti disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak disebut. Tapi enggak meresap ke hati. Itu namanya zikir yang lalai. Ya, oleh karena itu bukan zikir lalai itu di dalam zikir aja, ucapan aja, sholat juga banyak kita lalai, Pak. Makanya ketika akhir daripada sholat, kita sujud yang terakhir, minta kepada Allah. Semoga Allah maafkan segala kelalaian kita di dalam sholat ini. Dengan bahasa kita, di dalam hati. Kalau lidah mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi hati kita, ya Allah, ya maafkanlah segala kesalahan saya, kelalaian saya di dalam sholat ini. Benar 4 rakaat tapi banyak lalai, banyak enggak khusyuk, banyak menyimpang hati saya kemana-mana, tidak menuju kepadamu ya Rabb. Ya, oleh karena itu maafkan aku dan terimalah sholatku ini. Makanya ketika sujud yang terakhir, sujud kita agak lama. Sujud kita agak lamaan. Sebab apa? Sambil kita mengharapkan kepada Allah memaafkan segala kelalaian kita. Ya, kadang-kadang waktu takbir doang ingat nama Allah. Ya, waktu takbir ingat kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Padahal di situ ketika takbir bukan Allah yang Maha Besar yang harus kita ingatkan. Apa dalam hati kita? Niat daripada sholat kita. Sholat apa nih? Waktu takbir, sholat subuh. Sajaku sholat subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Itu harus ada di dalam ucapan takbir. Sambil hati memang membesarkan Allah. Tetapi hati kita sajaku sholat fardu subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah dalam hati kita. Kenapa? Sebab itu mula pertama rukun di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Sehingga niat harus masuk sudah di dalam ranah sholat. Kapan ranah sholat? Kalau qomat belum sholat, qomat. Orang iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sholat itu mah. Usolli aja juga belum sholat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, belum masuk ke ranah sholat. Ranah sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Masukkan di situ niat kita. Niat sholat subuh 2 rakaat, ikut imam niatnya. Nah, apalagi sebagai masbuk, walaupun kita hanya 1 rakaat, niat kita ikut di situ. Ya. Nah ini saudara-saudara rahimakumullah, di akhir sujud kita minta kepada Allah. Makanya sujud yang terakhir ketika kita sholat itu agak lamaan tuh, ditunda dikit, agak panjang tuh. Subhana rabbiyal a'lanya sampai 11 kali. Ya 5 kali, 7 kali, 9 kali sampai 11 kali tuh Subhana rabbiyal a'lanya. Kenapa? Memasukkan doa tadi tuh. Doa kita masukkan ketika itu. Di mana kita minta kepada Allah semoga Allah memaafkan segala kelalaian kita. Tadi waktu sholat ngapa segala ingat yang macam-macam. Lagi baca Fatihah ingatnya kepada mana-mana. Ya, apalagi kalau sedang punya urusan yang pelik. Ya, urusan yang penting. Kadang-kadang sholat udah ngelantur dah pikiran kita kemana-mana. Bukan malah khusyuk. Mestinya kita kan hati kita senantiasa kepada Allah. Apalagi lempengan kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mesti kontak benar kita dengan Allah. Sedang audiensi kita kepada Allah. Ngapa ketika itu hati kita kemana-mana? Padahal kita lagi bicara kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula kami mohon pertolongan. Banyak yang kami perlu pertolongan darimu ya Allah, banyak sekali.
Banyak sekali yang perlu kita minta pertolongan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Apalagi di akhirat nanti tidak ada tempat kita bernolong, minta pertolongan kecuali dari sesuai amal perbuatan kita yang kita laksanakan demi karena Allah. Maka jadilah amal kita di sisi Allah sebagai pembela-pembela kita nanti pada yaumul qiyamah di negeri akhirat. Dan sekalian rahimakumullah, talim kita cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang iya silakan tanya. Ya. Waalaikumsalam. Untuk khusyuk dalam zikir maupun dalam sholat memang kayaknya sangat berat ya, dari awal sampai akhir kita khusyuk sangat berat. Begitu juga kita zikir ya, itu untuk saya agak susah gitu ya. Kalau di dalam apa namanya pauling itu ya, ada musik ya, ada musik yang membimbing supaya kita bisa khusyuk gitu aja. Apakah untuk khusyuk itu kita harus masuk salah satu kalimat atau gimana nih maksudnya? Iya, sebetulnya khusyuk itu ya bisa kita dapatkan di mana aja sebetulnya ya. Emang kita sejak sebagai umat Islam memang kita dari turunan ya, bukannya karena bimbingan mula pertama kita mu'alaf pimpin la ilaha illallah, tetapi kita memang sudah keturunan, tinggal melanjutkan aja. Kalau torekat memang sebetulnya ya kita harus bertorekat semuanya ya, walaupun itu sebetulnya mesti bertorekat kita supaya apa? Ada bimbingan kita untuk bertauhid kepada Allah ya, paling tidak ikuti bagaimana guru-guru kita yang telah membimbing kita ya. Itu torekat sampai di situ umpamanya. Ada paling enggak guru kita yang mengajarkan kita untuk itu, yang mengambil dari hadis-hadis, mengambil daripada Al-Quran ya. Untuk lebih khusyuk lagi memang mengikuti bagaimana torekat jalan ibadahnya ya, seperti torekat Qadiriyah, Naksabandiyah, torekat ya Idrisiyah, dan banyak lagi torekat-torekat lain. Ulama-ulama salaf itu banyak, termasuk Imam Nawawi juga punya torekat tersendiri dan sebagainya ya. Yang penting guru-guru kita, di mana kita untuk menjadi pegangan kita harus ada punya guru Pak, harus ada punya guru kita. Hidup ini nggak boleh kita nggak punya guru, nggak boleh. Saya mau pokoknya Quran hadis saja tanpa guru, nggak boleh. Kita harus punya guru untuk kita bertorekat dengannya. Walaupun bukan ahlinya ya torekatnya sesungguhnya ya, tetapi setidak-tidaknya bimbingan ibadah kepada kita tuh ada dari guru kita begitu. Kalau untuk kekhusyuan sebetulnya ibadah kita itu dari mana aja bisa kita lakukan ya, dan itu memang sulit yang namanya hati senantiasa nyambung kepada Allah terus sulit. Pasti sesuatu kita sibuk dengan mikirin sesuatu, sebab ini urusan dunia umpamanya, urusan lainnya pasti kita harus pikirkan, sehingga kita menyimpang daripada itu. Kadang-kadang ketika sholat yang kita minta juga urusan dunia umpamanya ya, seperti ketika sholat hajat umpamanya, itu kan sambil memikirkan kebutuhan dia juga ya. Tetapi kita harus kontak dengan Allah, tetap harus ada kontaknya, kita kepada Allah tetap ada, walaupun pikiran kita ada, inilah Allah yang sedang saya butuhkan, inilah ya Allah. Jadi kita hadapkan tuh, kita punya hajat, bukan nggak boleh kita ingat dengan yang lain, tetapi boleh, cuman ya kita serahkan kepada Allah urusan kita itu semuanya begitu, untuk mendapatkan khusyuk. Dan itu juga adalah bukan tujuan kita ya. Ya, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam kita kekhusyuan kita. Kekhusyuan kita dia nyambung kita antara kita dan Allah, dan kita adukan segala kebutuhan kita. Kita ingat kebutuhan kita dunia dan akhirat.
Di situ nggak apa-apa. Kita mengingat itu, tetapi kita laporkan sedang kepada Allah, ya. Sedang laporan kita nih, punya bujuh hajat apa nih, gitu. Apalagi akhirat, tentang butuh kematian nanti. Ya Allah, kalau mati saya, terbayang tuh kematian tuh nanti kayak bagaimana gitu ya. Nah, kita ingetin semuanya. Apalagi dosa kita, penting itu kita ingetin. Dosa kita, langkah kita pada waktu dulu, bagaimana kehidupan kita waktu masa muda. Ya, menyepelekan tentang sholat, boro-boro berjemaah, yang 5 waktu aja juga jarang-jarang. Nah, kita lakukannya, belum tepat waktunya. Masih banyak yang harus kita kodok dan sebagainya. Kita taubat sabar. Itu kita ingat-ingat yang lain, memang bisa. Tetapi tetap kontak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak harus wajib begitu kepada itu ya. Tetapi yang penting kita punya guru dah yang membimbing kepada kita. Mudah-mudahan. Semacam itu ya. Baik Bapak sekalian, sudah waktunya nih untuk kita sholat sunat Isyraq. Mudah-mudahan setelah kita taklim, kita ikuti sholat semuanya. Sholat sunat Isyraq atau langsung itu juga nggak apa-apa. Sholat duha ya, 2 rakaat. Maka niscaya kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Bila mana sering-sering ini kita lakukan, berarti kita sering haji dan sering umroh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa. Alhamdulil ghafuri lil abdi zil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa 'alal ladza asrafna fatub 'alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatassis suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi jalla Allah